Bab 1268. Aku memang sengaja menyentuhnya. Qin Ziyi memandang warrior yang sejenak, menunggu jawaban warrior yang tertegun dan berkata, "Kamu mengejarku untuk menanyakan ini?" "Ya," kata Qin Ziyi. Warrior yang tiba-tiba menjadi marah, "Nona Qin Ziyi, apakah kamu meragukan karakterku? Apakah aku adalah tipe orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain? Apakah aku adalah orang seperti..." "Ya." Qin Ziyi langsung menyela warrior yang. Qin Ziyi berjalan ke depan warrior yang, keduanya menjadi dekat, dan mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Dia menatap langsung ke mata warrior yang dan berkata, "Kamu sudah berani melihat dan menyentuh, tidakkah kamu harusnya berani mengakuinya?" Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika ada pakaian yang menghalangi, energi hitam tidak mudah masuk ke dalam tubuhmu, agar lukamu cepat sembuh, jadi. Namun energi hitam bisa masuk ke tubuh tanpa melepas baju kan?" tanya Qin Ziyi. Warrior yang memandang Qin Ziyi lalu berkata, "Oke, aku sengaja melakukannya." Dia memang melakukannya dengan sengaja, dan alasan mengapa dia melakukannya adalah karena dia hanya ingin mengerjainya saja, dia tidak memiliki pikiran buruk. Wanita ini sebelumnya sangat bersemangat, memang tidak apa-apa membuang energi hitam untuk menyembuhkan lukanya, tetapi itu tidak boleh terlalu mudah untuknya, oleh sebab itu terjadilah adegan sebelumnya. Setelah berbicara, warrior yang diam-diam berjaga-jaga, wanita ini adalah wanita pemarah, mengetahui bahwa dia melakukannya dengan sengaja, bisa jadi dia akan benar-benar melakukannya. Qin Ziyi memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Masih terbilang pria." Melihat Qin Ziyi tidak berniat melakukan apapun, warrior yang sedikit terkejut, tetapi dia tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia segera berkata, "Nona Qin Ziyi, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi aku harus pergi." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti karena Qin Ziyi mengikuti. "Kamu..." Warrior yang memandang Qin Ziyi dengan bingung. Qin Ziyi berkata, "Aku adalah orang yang membalasakan setiap dendam. Tua bangka di wilayah rahasia hampir membunuh aku tidak bisa tidak membalaskan dendam ini. Aku bisa bekerja sama bersamamu, namun itu hanya sementara. Setelah kita bekerja sama untuk menyelesaikan tua bangka, kamu pergi dengan jalanmu, aku pergi dengan jalanku." Mendengar hal itu, warrior yang tertegun sejenak, lalu girang. Perlu diketahui bahwa Liga Pedang sangat membutuhkan bantuan, terutama para master dalam pendekar ketiadaan. Dengan bantuan Qin Ziyi, kekuatan Liga Pedang secara keseluruhan masih belum sebaik wilayah rahasia, tetapi telah mempersempit jarak Liga Pedang dan wilayah rahasia. Itu hanya sementara. Qin Ziyi kembali menekankan, "Oke, sementara." Warrior yang tersenyum, dia tahu temperamen wanita ini, dia kuat dan mementingkan harga diri, dia secara alami tidak akan berdebat dengan pihak lain untuk masalah sepele ini. Qin Ziyi melirik warrior yang dengan senyum, dan berkata, "Kita harus pergi ke wilayah rahasia." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. Dia berhasil menipu orang-orang itu dan kembali, dan sekarang pergi ke wilayah rahasia, bukankah sama saja dengan masuk ke kandang buaya? Qin Ziyi berkata, "Paviliun ribuan pembunuh terdapat 3 pendekar ketiadaan, 131 pendekar kaisar, dan 327 orang pendekar suci, dan hampir 1000 pendekar terlatih lainnya. Sekarang, ketua paviliun dari paviliun ribuan pembunuh telah jatuh. Aku adalah satu-satunya pendekar ketiadaan di paviliun ribuan pembunuh."
Apakah kamu mengerti maksudnya? Mata warrior yang berbinar dan berkata dengan penuh semangat, maksudmu, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan paviliun ribuan pembunuh. Kenzie mengangguk dan berkata, tapi ini membutuhkan kerja samamu. Aku. Warrior yang berkata, bagaimana caranya? Kenzie berkata, terus berpura-pura menjadi ketua paviliun dari paviliun ribuan pembunuh. Apakah ini baik-baik saja? Warrior yang mengerutkan kening. Sebelumnya, dia berpura-pura menjadi ketua paviliun ribuan pembunuh karena orang-orang itu jarang berhubungan dengan ketua paviliun ribuan pembunuh. Jika dia kembali berpura-pura menjadi ketua paviliun di paviliun ribuan pembunuh, dia mungkin akan ketahuan. Bisa. Kenzie berkata, ketua paviliun ribuan pembunuh jarang berhubungan dengan bawahannya, dan bahkan jika dia melakukannya, dia memakai topeng, jadi kamu juga harus membawa topeng, ditambah dengan pengakuanku, siapa yang berani tidak memperlakukanmu sebagai ketua paviliun ribuan pembunuhan. Warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, ya, tentu saja. Matanya penuh kegembiraan, karena jika menguasai paviliun ribuan pembunuh, kesenjangan antara Liga Pedang dan wilayah rahasia akan semakin kecil, jarak itu akan sangat berkurang. Tapi kamu harus berpikir hati-hati, jika kamu pergi ke wilayah rahasia, begitu mereka bersama-sama untuk menutup perbatasan wilayah rahasia, maka kamu tidak akan bisa keluar. Kata Kenzie. Wilayah rahasia masih memiliki batasan wilayah? Tanya warrior yang. Kenzie mengangguk dan berkata, dulu benua mengalami bencana, langit menurunkan api ilahi, siang dan malam terus menghancurkan benua, untuk bertahan hidup. Pada saat itu banyak dari pendekar ketiadaan dan master dari benua bergabung untuk membuka dunia, yang merupakan wilayah rahasia. Untuk menghalangi api ilahi itu pendekar ketiadaan dan master membangun sebuah batasan wilayah yang kuat, dan dalam beberapa tahun terakhir, batasan wilayah telah dicabut, tetapi jika mereka menutupnya kembali, dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak akan pernah keluar. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, ke wilayah rahasia. Dia tidak mau melepaskan paviliun ribuan pembunuh. Kenzie melirik warrior yang, lalu mengangguk, dan berkata, kalau begitu, ayo pergi sekarang, karena mereka mungkin sudah menyerang paviliun ribuan pembunuh. Tunggu, kata warrior yang. Ya, Puppet. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sekarang memiliki 4 mayat pendekar ketiadaan master, tentu saja tidak boleh disia-siakan. Perlu diketahui bahwa jika ada satu lagi pendekar ketiadaan master dan Puppet, jarak kekuatan antara Liga Pedang dan wilayah rahasia akan semakin menyempit. Jika pendekar ketiadaan dan master bisa menyaingi wilayah rahasia, maka Liga Pedang dapat sepenuhnya bersaing dengan wilayah rahasia secara langsung. Tanpa membuang waktu, warrior yang segera mulai menyempurnakan Puppet, pertama kali menyempurnakan Puppet dari pendekar ketiadaan master. Warrior yang sedikit gugup, lagi pula pendekar ketiadaan master bukanlah pendekar kaisar atau pendekar hitam. Tapi untungnya, dia sekarang telah mencapai tingkat setengah kaisar, dan kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertama kali gagal. Kedua kalinya gagal. Ketiga kalinya masih gagal. Kelima kalinya masih juga gagal. Dengan cara ini, 2 hari berturut-turut berlalu, warrior yang masih gagal. Tapi dia tidak menyerah, jika dia gagal, dia akan memulai dari awal lagi. Setelah hampir 9 hari berturut-turut gagal, warrior yang akhirnya berhasil. Melihat pendekar ketiadaan master dan wayang di depannya, warrior yang menarik napas panjang dengan senyum di matanya,
meskipun Puppet lebih lemah dari pendekar ketiadaan master aslinya. Tetapi celahnya tidak terlalu besar. Metode pemurnian Puppetmu sangat mesum, Qin Ziyi berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang tersenyum dan berkata, sebenarnya ada batasnya. Dengan kekuatan roh aku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan paling banyak satu puppet master pendekar ketiadaan. Jika terlalu banyak, aku akan runtuh. Jika bukan karena dia naik ke tingkat setengah kaisar, belum lagi puppet pendekar ketiadaan adalah puppet pendekar kaisar yang tidak bisa dia buat. Qin Ziyi berkata, memiliki batasan itu sangat mesum. Puppet pendekar ketiadaan. Aku belum pernah memiliki orang yang dapat memiliki puppet yang sebanding dengan pendekar ketiadaan. Warrior yang tersenyum dan mulai menyempurnakan puppet kedua. Kali ini, butuh lebih sedikit waktu, dan hanya butuh 4 hari untuk memperbaikinya dengan sukses. Seperti yang dia duga sebelumnya, 2 puppet pendekar ketiadaan sekarang adalah batasnya, dan jika lebih banyak lagi kekuatan rohnya tidak tahan lagi. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, menyimpan kedua puppetnya, dan berkata, ayo pergi, mari kita pergi dan melihat wilayah rahasia itu. Sebenarnya, bahkan jika tidak ada paviliun ribuan pembunuh, dia juga akan ke wilayah rahasia, tapi bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menyelamatkan keluarga Halfa Yun. Ayo. Qin Ziyi berkata, sosoknya bergerak, dan dia hilang di kejauhan. Warrior yang segera mengikuti. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan dalam beberapa jam, mereka tiba di ujung utara. Warrior yang mendongak dan tidak melihat apa-apa selain salju. Sembunyilah, kata Qin Ziyi, tempat ini mungkin memiliki mata-mata. Warrior yang mengangguk, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berbaur ke dalam ruang. Qin Ziyi juga bersembunyi. Dengan begitu, warrior yang mengikuti Qin Ziyi dan menyelinap ke kejauhan. Setelah beberapa saat, lingkaran biru kristal muncul di hadapan warrior yang. Apakah ini formasi pengirim yang menuju ke wilayah rahasia? Tanya warrior yang. Qin Ziyi berkata, ganti bajumu seperti ketua paviliun ribuan pembunuh, dan juga, pakai topeng. Mulai sekarang, kamu ketua paviliun ribuan pembunuh, mengerti? Mengerti. Warrior yang memakai jubah hitam, lalu memakai topeng, dan berkata, ceritakan padaku tentang paviliun ribuan pembunuh. Ya, seperti hal-hal yang perlu aku perhatikan, jangan sampai ketahuan. Jika sampai ketahuan maka semuanya akan menjadi tidak menyenangkan. Bersikap dingin. Qin Ziyi berkata, tenang, jangan tertawa, dan jadilah agung, tetapi ini seharusnya tidak sulit bagi kamu. Kamu adalah pemimpin aliansi, dan secara alami kamu memiliki wibawa, tetapi kamu harus menunjukkannya dengan sengaja, mengerti? Apalagi? Tanya warrior yang. Qin Ziyi berkata, dan juga, ketika kamu memainkan peran ketua paviliun ribuan pembunuh, ingatlah untuk tidak menggunakan energi pedang atau jiwa pedang, hanya bisa menggunakan belati, mengerti? Tentu saja, kata warrior yang. Tidak bisa menggunakan energi pedang dan jiwa pedang, kekuatannya akan sangat berkurang, tetapi tidak ada cara untuk melakukan ini. Begitu pedang digunakan, identitasnya akan terungkap. Yah, itu saja. Ayo pergi. Suara Qin Ziyi terdengar, tubuhnya bergerak, dan dia memasuki lubang biru. Warrior yang juga dengan cepat mengikuti. Setelah memasuki aperture, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama, dia merasakan pusing di kepalanya, tetapi tidak lama kemudian pusing itu menghilang. Warrior yang membuka matanya, langit biru, awan putih, sedikit berbeda dengan dunia benua penjara.
terutama energi spiritual. Energi spiritual sangat melimpah, mirip dengan dunia spiritual. Tidak ada penyergapan. Pada saat ini, suara Kenziye tiba-tiba terdengar di benak warrior Yang. Warrior Yan merasakannya, dan wajahnya segera berubah, karena ruang di sekitarnya telah diblokir, dan pada saat ini, sebuah suara terdengar, "Aku telah menunggumu kalian berdua untuk waktu yang lama." Suara itu terdengar, dan 7 master pendekar ketiadaan muncul di sekitar warrior Yang. Pada saat yang sama, 7 aura menakutkan menekan warrior Yang dan Kenziye. Ketujuh orang ini adalah tetua Yuan dan lainnya. Bersambung.